Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yusriadi Sugiarto kembali menjumpai Anda dalam program live Talkshow TV Peduli. Dan pada Senin kali ini kita akan membahas tema mengenai gangguan distribusi air PDAM di musim hujan. Dan saat ini saya sudah ditemani di studio saya sudah ditemani dengan Ibu Maprani Kasim selaku manajer teknik operasi PDAM Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik, dan pemirsa mungkin juga ini menjadi pertanyaan bagi para pemirsa TV Peduli, khususnya masyarakat Kota Parepare, di mana sampai saat ini mungkin ada beberapa tempat yang mengalami gangguan distribusi air PDAM. Dan baik, kita langsung saja bertanya kepada Ibu. Panggilnya ini Ibu apa ini? Ya, Ibu Ani. Ibu Ani. Ibu Ani, ya baik. Dan Ibu Ani, mungkin pertanyaannya seperti ini. Sejauh ini apakah pasokan air bersih untuk Kota Parepare ini cukup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TV Peduli yang telah mengundang PDAM Kota Parepare terkait dengan akhir-akhir ini terjadi gangguan pendistribusian air bersih ke pelanggan. Alhamdulillah kami sampaikan bahwa sebenarnya debit air kami itu cukup untuk pelanggan PDAM itu yang sekitar 22.000. Cuma akhir-akhir ini ada beberapa kendala yang kami hadapi terkait dengan pendistribusian air bersih. Pertama yaitu pada tanggal 6 November itu bulan lalu, 678 itu November, kami melakukan uji coba pompa untuk memanfaatkan itu jam minimum, karena kita tahu bahwa PDAM Kota Parepare itu pembayaran listriknya itu sangat tinggi, 400 sampai 500 juta per bulan. Jadi kita berpikir mungkin kalau kita memanfaatkan jam minimum itu, mengoff-kan pompa pada saat tengah malam, kita bisa efisien sedikit. Kemudian diadakanlah uji coba itu, pertama itu 3 hari kita off-kan pompa itu pada saat jam 10 sampai jam 4, jam 10 malam sampai jam 4 dini hari. 3 hari berturut-turut itu, kemudian kita lihatlah di pelanggan, ternyata dampaknya sangat banyak dampaknya, banyak pelanggan yang tidak mengalir airnya, banyak pelanggan yang mengadu. Kami memang sengaja tidak memberitahukan kepada pelanggan karena itu tadi umpannya kita mau tahu bahwa memang ini mengadu, ini daerah ini yang mengadu. Jadi kita tidak beritahukan kepada pelanggan. Jadi memang itu sudah terganggu distribusi. Kemudian tanggal 26, 27, 28 itu kita lakukan lagi uji coba, karena kan itu hari 6 jam, kita kurangi menjadi 3 jam. 3 jam, setelah itu 3 hari berturut-turut kita itu lakukan, termasuk dengan sumur dalam, IPA dengan sumur dalam. Ternyata setelah 3 hari kita langsung ke pelanggan, ternyata seperti itu hasilnya, banyak pengaduan termasuk Minrulange yang tidak dapat air, kemudian Jalan Jenderal Sudirman, Hotel Kenari, termasuk TV Peduli, itu semua ternyata tidak dapat air, terganggu pendistribusian airnya. Kemudian itu setelah itu kita berpendapat bahwa ternyata untuk efisiensi dengan meng-off-kan pompa itu tidak bisa dilakukan karena sangat terdampak sama pelanggan. Kemudian itu salah satu. Kemudian kedua, banyak teman-teman yang melakukan pekerjaan drainase. Mungkin mereka lupa mengkoordinasikan kepada PDAM Kota Parepare bahwa dia lupa bahwa di situ juga ada pipa. Jadi pada saat mereka menggali, terikutlah pipa kita, kemudian rusak, bocor. Jadi itu juga memerlukan waktu untuk perbaikannya. Itu salah satu, makanya terdampak juga ke pelanggan karena mereka tidak dapat air akibat pekerjaan pipa tadi itu. Kemudian itu setelah itu tanggal 6 Desember ini terjadilah banjir Sungai Karajae karena intensitas hujan itu sangat tinggi. Tanggal 6 itu sudah banjir. Tanggal 7 itu belum surut. Jadi karena airnya sangat keruh, air sungai itu sangat keruh, air baku, makanya tidak bisa terbentuk air bersih karena kekeruhannya.
Makanya kita berkesimpulan manajemen bahwa off-kan saya pompa daripada nanti pompanya terbakar, karena tingkat kepadatan material juga itu di sungai itu tinggi, jadi susah untuk dipompa. Makanya kita hentikan, kita off-kan pompa intake. Tanggal 6 itu belum surut, masih banjir. Kemudian tanggal 7-nya itu masih hujan deras itu ya. Jadi belum di-on-kan pompa. Nanti tanggal 7 sore itu teman-teman ke sungai untuk pembersihan pompa, ternyata hujan deras lagi, jadi tidak jadi lagi. Kemudian tanggal 8-nya sudah mulai reda hujan. Jadi tanggal 8 itu teman-teman sudah pembersihan pompa intake, kemudian pembersihan sumur sampai sore. Jadi sore itu baru di-on-kan pompa intake, tapi di-on-kan pompa intake itu baru pengisian reservoir. Nanti setelah jam 2 malam, barangkali itu sekitar jam 2 malam baru di-on-kan pompa distribusi. Itu pun setelah on tidak serta-merta sampai ke pelanggan, karena itu tadi memerlukan waktu untuk sampai ke pelanggan, apalagi di daerah-daerah yang jauh dan daerah yang tinggi seperti Minrulange, Jenderal Sudirman, termasuk di belakang Kejaksaan, di KLK, di Stein itu, semua itu memerlukan waktu yang agak lama sampai normal kembali. Bersamaan dengan itu, di sumur dalam juga ada beberapa kendala karena adanya angin kencang di daerah Lanyar itu menyebabkan pohon tumbang dan kena tiang listrik PLN. Tiang listrik PLN itu juga mungkin 2 hari baru ada perbaikan dari PLN, karena dia mencari tiang listrik dulu 2 hari. Jadi di situ juga off pompa, jadi pelanggan juga tidak menerima pendistribusian air. Setelah on lagi pompa ada lagi kebocoran pipa, jadi berturut-turut ini terjadi masalah, terjadi kendala sehingga air masyarakat tidak mengalir. Kemudian terakhir ini kemarin di Ladoma itu juga setelah ada juga kendala di listrik, kemudian setelah listriknya bagus terjadi lagi bocor pipa. Sampai tadi malam teman-teman masih di sana, tapi karena hujan deras jadi terkendala lagi, belum selesai pekerjaannya. Karena itu memerlukan penyambungan pipa dan itu harus panas. Jadi kalau ada air tidak bisa tersambung. Itu deh. Mungkin itu yang kendala-kendalanya sehingga daerah-daerah di wilayah Pelananyan ini terkendala, terjadi gangguan pendistribusian air seperti itu. Ya baik, dan pemirsa, itulah tadi pembahasan mengenai gangguan distribusi air PDAM yang di musim hujan ini, yang mungkin menjadi pertanyaan bagi beberapa masyarakat di Kota Parepare. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan pariwara berikut ini kami akan kembali. Hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Yusriadi Sugiarto, saya Adrianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai Newsupdate selengkapnya.
Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Kembali lagi bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, dan baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Ani mengenai gangguan distribusi air PDAM di musim hujan. Dan setelah tadi mendengarkan penjelasan Ibu Ani mengenai gangguan-gangguan distribusi air, nah langkah apa saja Bu yang akan dilakukan oleh PDAM Kota Parepare sendiri dengan adanya berbagai keluhan dari masyarakat, terutama tadi masih ada beberapa daerah yang tidak mengalir airnya. Silakan. Ya, terima kasih, Dek. Pertama-tama sebenarnya itu yang kita lakukan apabila terjadi gangguan pendistribusian air, kita bersedia untuk mensuplai untuk sementara dengan air mobil tangki. Jadi kami mohon sebenarnya kepada pelanggan untuk menyediakan tandon, karena itu pertolongan pertama. Kalau misalnya terjadi gangguan distribusi dan itu agak lama waktunya, kita selalu siap untuk mengantarkan air mobil tangki. Kemudian terkait dengan permasalahan yang ada di sumber, bahwa pada musim kemarau kurang air, kemudian musim hujan juga terjadi gangguan pendistribusian air, kita selalu koordinasikan dengan Balai Pompengan Jendek Berang sebagai yang mempunyai wewenang sebenarnya di sungai. Karena kalau misalnya PDAM untuk investasi sendiri itu tidak mungkin. Kemudian kalau tingkat kekeruhan itu memang kita tidak bisa mengatasi, karena seperti itulah, kalau misalnya tingkat kekeruhan itu sudah 500 lebih ke atas, itu sudah tidak bisa terbentuk air bersih. Cuma itu untuk misalnya untuk di sungainya, apakah kalau misalnya musim kemarau kita melakukan pengerukan atau memperbaiki dinding sungai, kemudian meninggikan bendung, memperlebar, itu kita sudah lakukan selalu koordinasi dengan Balai Pompengan Jendek Berang. Mudah-mudahan mereka bisa menerima usulan-usulan kita supaya memperbaiki wilayah das Sungai Karajae, seperti itu. Oke, baik, dan sempat juga saya menangkap tadi pembahasan Ibu di awal, yaitu bahwa ada beberapa pengerjaan, entah itu proyek atau apa, yang mungkin tidak berkoordinasi dengan PDAM Kota Parepare sendiri, di mana yang kadang melakukan pengerukan, akibatnya pipa penyaluran air di Kota Parepare yang rusak akibat pengerukan tersendiri. Mungkin kedepannya bisa dikoordinasikan dengan PDAM Kota Parepare ketika ada proyek-proyek yang akan dikerjakan di Kota Parepare, karena itu sendiri akan menghambat penyaluran air yang ada di Kota Parepare. Dan baik Bu, sampai saat ini apa saja kendala yang didapatkan oleh PDAM Kota Parepare dan bagaimana tindak lanjutannya? Yang kendala di mana ini? Dari penyaluran air atau pompa, bagaimana? Untuk pompa sendiri, untuk pompa sendiri kita mudah-mudahan kita ada beberapa melakukan pergantian pompa. Sudah kita anggarkan tahun 2022 untuk pompanya. Kemudian untuk itu tadi yang di sungai, perbaikan di sungai, perbaikan untuk pengerukan apa, kita sudah berkoordinasi dengan yang berwenang, karena yang berwenang ini adalah di provinsi, Balai Besar Sungai Pompengan Jendek Berang. Kita selalu sudah koordinasikan itu, kita sudah menyurat dan kita sudah mengundang orang-orang dari Pompengan untuk melihat sendiri Sungai Karajae seperti ini kendalanya PDAM Parepare apabila musim hujan dan musim kemarau, itu mungkin. Dan untuk saat ini Bu, apakah pengerjaan
pipa untuk penyaluran ini sudah mulai dikerjakan ataukah masih terkendala dengan curah hujan yang saat ini mungkin bisa dibilang masih tinggi, kadang tidak? Untuk pengerjaan pipa karena PDAM itu sendiri hanya menerima nanti dari pekerjaannya dilakukan oleh PU. Ini juga masih sementara berlangsung, ada beberapa pipa, jalur pipa yang sedang dikerjakan oleh Dinas PU. Kemudian untuk pipa, untuk perbaikan pipa, untuk penyempurnaan pipa juga kita sudah anggarkan di tahun 2022 dengan pompa dan pipa sudah sudah diusulkan dan dianggarkan untuk 2022 nanti. Berarti di 2022 diusahakan. Iya. Nah, kalau ini sendiri Bu, mungkin ada juga pertanyaan dari masyarakat seperti ini. Mungkin tidak tiap hari, tapi lebih sering Bu, ini air yang keluar ketika mau digunakan itu kadang dia keruh. Ya. Kadang dia keruh, kadang dia mati, hanya sebentar kemudian nyala lagi. Ya. Bagaimana itu? Kalau itu air keruh itu sebenarnya dari apa? Itu terjadi apabila pompa sudah off, kemudian apabila sudah di-on-kan karena dia tekanan yang tinggi dari pompa itu, tekanan pertamanya itu tinggi, akhirnya dia menggerus semua endapan-endapan yang ada di dinding pipa sehingga air yang keluar itu keruh atau kotor. Tapi itu setelah nanti sudah stabil, sudah kontinu, akhirnya itu akan berhenti. Tapi dihimbau kepada pelanggan kalau misalnya ada seperti itu, dihubungi PDAM untuk supaya kita bisa langsung menguras di meternya pelanggan. Itu seperti itu kalau tingkat maksudnya dia mendapat kekeruhan air. Iya. Oh, kalau apakah ada nomor layanan yang bisa dihubungi? Ada nomor pengaduan. Ada nanti saya sampaikan dia. Nanti ada. Dan umumnya pelanggan sudah mengetahui itu nomor layanan pengaduan, memang WA pengaduan pelanggan. Tadi juga Ibu katakan bahwa ketika ada wilayah yang tidak mendapatkan air bisa menghubungi PDAM. Iya, betul, bisa. Betul. Kita siap untuk suplai. Itu yang terkendala karena seperti ada beberapa pelanggan yang tidak ada penampungannya, tidak ada tandonnya. Itu yang susah karena kita mau antarkan air, dia tidak, bagaimana ini Bu, saya tidak ada tandon. Jadi dimohon sebenarnya kepada pelanggan supaya bisa mempersiapkan atau mengusahakan tandon karena sewaktu-waktu air ini kan ada terjadi trouble atau apa, jadi kita bisa langsung mengantarkan mobil. Semua dilayani, insya Allah semua dilayani dengan mobil tangki apabila mereka minta pada pelanggan. Baik, dari para pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan bahwa kantor PDAM Kota Parepare siap melayani ketika pendistribusian air di wilayah masing-masing ada gangguan, terganggu. Jadi silakan menghubungi layanan dari PDAM, insya Allah akan dibantu dengan air, Bu, ya? Iya, air mobil tangki. Tapi disyaratkan ketika ingin dibantu dengan air, diusahakan ada tandonnya, Bu, ya, supaya bisa menampung lebih banyak air. Betul. Nah, baik, dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Yusriyadi Sugiarto. Saya Adrianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Ya baik, kembali lagi bersama saya Yusriyadi dalam program Live Talk Show TV Peduli. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir bersama Ibu Ani, Manajer Teknik Operasi PDAM Kota Parepare. Dan pemirsa, tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai gangguan distribusi air PDAM Kota Parepare di musim hujan. Dan pemirsa, kembali kami mengingatkan untuk menghubungi ketika ada wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan pasokan air. Jadi bisa menghubungi WA 0811 4216 500. Kami ulangi 0811 421 6500. Dan baik Bu, sebelum kita menutup segmen kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, silakan. Ya. Kepada seluruh masyarakat Kota Parepare, khususnya pelanggan PDAM Kota Parepare, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan pendistribusian akhir-akhir ini, karena itu menyangkut, maksudnya ini adalah terkait dengan alam yang kita tidak bisa dihindari. Kemudian untuk pelanggan juga kami menghimbau untuk mempersiapkan tandon, karena pertolongan pertama kami itu adalah pendistribusian air melalui mobil tangki kepada pelanggan yang daerahnya terjadi gangguan pendistribusian air. Dan kami PDAM Kota Parepare selalu berusaha untuk melakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan PDAM Kota Parepare, walaupun saat ini belum maksimal. Dan kami selalu berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pompengan, kemudian PU dan lain-lain yang terkait dengan pelayanan atau yang terkait dengan PDAM Kota Parepare untuk pelayanannya. Kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya gangguan distribusi ini. Dan untuk pelanggan yang ada di daerah Lapaanging, Lumpue, Mati Rotasi, kemudian Sumpang Minangai dan Capagalung, saat ini kami belum bisa melayani, masih ada gangguan pendistribusian air karena teman-teman tadi malam itu sampai jam 4 dini hari belum selesai melaksanakan pekerjaan kebocoran pipa karena terkendala dengan hujan deras. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Dan jadi diharapkan juga kepada pemirsa dan masyarakat Kota Parepare agar bisa mengerti atas gangguan yang ada di Kota Parepare dalam hal ini, yaitu penyaluran air, di mana karena intensitas hujan yang tinggi yang kadang mungkin kita bilang sudah berhenti padahal masih hujan. Nah, itu menyebabkan gangguan pada penyaluran air dan pompa yang ada di PDAM Kota Parepare. Dan satu lagi, Dek. Silakan. Kemudian terkait dengan ini yang terkendala ini untuk sumbernya yang dari Salok Karajae.
Alhamdulillah untuk yang berasal dari sumur dalam, yang terkait dengan Kota Bawah, alhamdulillah untuk pendistribusian air aman untuk wilayah Kota Bawah untuk sumbernya yang dari sumur dalam. Terkecuali ini yang dari Ladoma karena ada kebocoran pipa. Dan masih dikerja sampai saat Iya, ini. masih dikerja sampai sekarang. Ya, jadi diharapkan kepada masyarakat agar tetap mohon bersabar ya. Iya, mohon bersabar ya. Ya, baik, dan akhir kata pemirsa, saya Yusriadi Sugiarto pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.